sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin yad'u lahu, aw waladin shalihin yad'u lahu." Wa qala aidan, "Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma'in. Fa in lam yastati fa bi ayatin min kitabillah. Fa in lam ta'lamu syai'an min kitabillah fad'u bihi birrahmah wal maghfirah." Ma'asyiral hadirin jamaah ta'ziyah rahimakumullah wa radiyallahu wa barakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Di malam yang ketujuh ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Suyono bin Tomo Kaliro. Di hari yang ketujuh ini mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dari mulai malam pertama sampai saat ini mudah-mudahan senantiasa bermanfaat, khususnya untuk ahli kubur almarhum Bapak Suyono bin Tomo Kaliro dan umumnya untuk ahli kubur kita semuanya pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dan diterangkan di lapangan kuburnya. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul ummah bi barakah shalawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Suyono bin Tomo Kaliro dan keluarga yang ditinggalkannya senantiasa Allah berikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan dan mudah-mudahan diberikan rezeki halal barakah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Ketua DKM Mushola Nurul Iman dan Ketua Anak Ranting Pangkalan 8 Bapak Rahmatin, dan Allah berikan sehat walafiat, wahiran wabatinan, Pakitan Saputra juga selaku wakil ketua LWC Kecamatan Jamsi. Dan Allah berikan sehat walafiat, wahiran wabatinan, dan para hadirin semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa juga Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah wa radiyallahu wa barakatuh. Di malam yang ketujuh ini lebih khusus untuk diri saya pribadi, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dari segi bacaan atau kurang berkenannya saya hadir pada tempat ini. Mudah-mudahan dari saya pribadi mengharap permohonan maaf kepada khususnya sahibul musibah keluarga besar almarhum Bapak Suyono. Mudah-mudahan diulangi maaf yang sebesar-besarnya apabila barangkali ada kesalahan, dan mohon maaf atas ketidakhadiran saya selama 2 hari di malam ke-5 dan malam ke-6 karena ada agenda di luar. Mohon dibutuhkan maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit
ilmu khususnya untuk diri saya pribadi, untuk kita semuanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kafa bil mauti wa'idhon, karena sebaik-baik nasihat itu adalah nasihat tentang kematian. Kafa bil mauti wa'idhon, sebaik-baik nasihat yaitu kematian, karena dengan kematian kita bisa introspeksi diri. Karena dengan kematian seluruh amal perbuatan kita di alam dunia ini akan terhenti, tidak bisa berbuat amal lagi kecuali amal-amal yang pernah kita tinggalkan. Amal baik yang akan kita tinggalkan, bahkan amal buruk juga itu bisa mempengaruhi kelak kita di alam barzah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam, manusia, meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. 3 hal ini bisa mengalir kepada kita semuanya kelak ketika sudah almarhum. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jangan dianggap bahwasanya sedekah jariyah itu harus berupa materi. Tidak. Sedekah itu tidak harus berupa materi. Bisa berupa ilmu, bisa berupa perbuatan. Macam-macam sedekah itu. Di antaranya menyingkirkan batu yang menghalangi di tengah jalan, itu juga sedekah. Ketika jalan itu dilalui oleh seseorang atau orang yang lewat di jalan tersebut dengan tidak ada penghalang, maka itu merupakan sedekah. Nah, selama jalan itu dilewati, itu akan mengalir jariah kepada kita. Apalagi turut membangun jalan, selama dipakai bisa menjadi jariah. Begitu juga ilmu. Ketika kita mengajarkan ilmu meskipun 1 huruf, baik itu kepada anak kita, kepada tetangga, kepada saudara atau teman kita, ketika kita memberikan ilmu walaupun 1 huruf yang ilmu itu bermanfaat, khususnya ilmu akhirat, maka akan menjadi sedekah jariyah. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan ilmu kepada anak-anaknya walaupun 1 huruf dari Al-Quran. Kalau saya bisanya cuma ngajar alif doang, tidak masalah, tidak apa-apa. Bisa jadi dengan 1 huruf itu menjadi sebabnya mengalir pahala kita kelak di alam barzah. Kemudian dari segi materi juga bisa dikategorikan sedekah. Sebagaimana tadi juga saya sampaikan hadis Rasulullah, "Saddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma'in." Sedekahilah diri kalian dan orang-orang yang wafat di antara kalian
walau bisurbati ma'in, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan seteguk air. Ini jangan dimaknai secara tekstual ya. Nanti dikasih seteguk doang. Nah, ini banyak banget airnya ya, berlebih-lebih, masya Allah ya. Walau bisurbati ma'in. Di dalam riwayat yang lain, walau bikurmati, walau bilukmati tamrin, walaupun dengan sebiji kurma atau bahkan setengah biji kurma. Apalagi ada berkatnya, ini lebih-lebih ya, lebih-lebih. Nah, oleh karenanya makanan minuman yang disediakan ini diniati untuk amal jariah kepada almarhum, dan ini akan mengalir pahalanya, jariahnya. Air yang kita minum menjadi darah, menjadi kekuatan untuk ibadah. Nah, ini bisa menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah karena minum air, karena makan berkatnya. Ini menjadi amal jariah bagi almarhum. Jadi sudah jelas ya dalilnya. Kalau ada orang yang tidak sepaham dengan agenda acara seperti ini, ya tinggal ditunjukkan dalilnya. Kita dikatakan sesat, bid'ah, dikarenakan kalian karena kita tidak tahu dalilnya, sehingga kita merasa minder atau merasa kalah. Karena tidak tahu dalilnya, akhirnya ikut mereka. Nah, oleh karenanya ketika ada orang yang menyalahkan dengan tahlilan, ya tinggal dikasih saja dalilnya. Tasaddaqu ala anfusikum wa ala abwatikum walau bisyurbati ma'in. Fa ilam tabdiru fa bi ayatin min kitabillah. Kalau tidak mampu sedekah dengan air, ya dengan ayat Al-Qur'an. Nah, ini lengkap. Air ada, Quran nanti dibacakan. Fa ilam ta'lamu syai'an min kitabillah, kalau tidak tahu, tidak bisa baca Al-Qur'an, sama sekali tidak bisa, fad'uhu bihim birrahmah wal maghfirah, maka doakan orang yang almarhum itu dengan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lengkap udah ya. Tidak ada sedekah air atau makanan, sedekah kemudian baca Al-Qur'an, doa, lengkap. Ini itu dari tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengatakan argumen dari orang yang tidak sepakat dengan adanya tahlilan. Memang tidak dituntut untuk bermewah-mewahan. Biqadril imkan, artinya semampunya, tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Intinya itu tidak dipaksakan. Biqadril imkan, semampunya. Oh, mampunya motong kambing, ya motong kambing. Mampunya motong sapi, motong sapi. Oh, mampunya cuma air putih atau kopi doang mampunya. Tidak ada pemaksaan. Intinya itu. Oleh karenanya, ya, kita semuanya yang masih hidup tentu harus
peduli terhadap orang yang sudah wafat. Karena siapa lagi yang akan mendoakan? Tentu yang masih hidup yang mendoakan yang sudah wafat itu. Nah, dan ajaran seperti ini, tahlilan, yasinan, maulidan seperti ini yang ada itu ya hanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih-lebih An-Nahdliyah, terlebih-lebih Jamaah NU, Nahdlatul Ulama. Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak hanya mengurusi orang yang sudah mati, bahkan mengurusi orang yang belum lahir sampai meninggal. Yang belum lahir itu diurusi oleh orang-orang NU. Contoh misalkan dari mulai ya 4 bulanan, 7 bulanan, lahiran, akikahan, sunatan, nikahan, ya. Kemudian apa lagi? Nikah lagi, ya. Itu juga diurusi. Meninggal. Jadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah yang benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min anfusikum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat memerintahkan manusia untuk bersosial, berinteraksi. Allah menjadikan manusia berbangsa, bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, sedangkan Jam'iyah NU tiap malam ngariu, tiap malam ngumpul, bersosialisasi, saling mengenal, tidak menutup diri. Itu perintah Allah kepada manusia untuk saling mengenal sesama suku, sesama agama, sesama manusia, saling mengenal. Kemudian setelah saling mengenal, kita juga diajarkan untuk saling mencintai, saling rukun. Di antaranya ada rukun sesama agama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, atau mencintai agama. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah waqafiyah. Dan organisasi atau Jam'iyah NU ini telah membuktikan bahwasanya tidak pernah memberontak kepada negara, bahkan melindungi negara. Sejarahnya dari zaman dulu, ya, melindungi negara, tidak pernah memberontak. Beda dengan organisasi yang lain, ingin memecah belah keutuhan negara, ini jadi khilafah, ini jadi negara Islam, ingin memperoleh kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, itu. Oleh karenanya Jam'iyah NU ini yang memang Jam'iyah yang memang Jam'iyah yang didirikan oleh para aulia, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah.
Makanya NU ini ya bisa dibilang organisasi yang keramat. Kenapa keramat? Karena yang mendirikan para wali-wali Allah dan bukan kaleng-kaleng ulama yang mendirikan jamiah. Dan sudah terbukti organisasi yang melawan NU pasti tumbang. PKI melawan NU tumbang, HTI melawan NU tumbang, FPI ya sudah dibubarkan. Karena organisasi NU terang. Oleh karenanya kita selaku pengurus NU di wilayah Kabupaten, di wilayah Lurus Muda, wilayah Cilengsi, wilayah Bogor, ingin mempertahankan ajaran amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahwiyah. Karena dengan NU, insya Allah kampung kita, desa kita, negara kita akan tentram, ya. Tentram, Lojinawe, Toto Petruk, Terpora Harjo. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimahullah wa radiyallahu wa barakatuh. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sedikit, ya. Bukan maksud menggurui para hadirin semuanya. Ini hanya ilmu sedikit yang saya sampaikan, barangkali bisa menjadi amal jariah saya kelak. Oleh karenanya jangan sampai ilmu itu berhenti di pribadi seseorang. Sebarkan ilmu itu walaupun sedikit, ya. Bisa jadi yang sedikit itu manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Jangan menyepelekan hal yang sedikit dari kebaikan. Begitu juga jangan menyepelekan hal yang sedikit dari sebuah keburukan. Intinya jangan menyepelekan hal yang sedikit. Sedikit kalau terus menerus nanti akan menjadi banyak juga. Dan jangan juga menyombongkan dengan hal yang banyak. Banyak harta, banyak ilmu, banyak bini, ya. Jangan sombong. Intinya itu, jangan sombong. Tetap tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawadhu, rendah diri, tidak sombong, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang sombong, wada'ahu Allah, nanti akan direndahkan oleh Allah. Orang yang sombong, sombong macam-macam, ya. Sombong tentang hartanya, sombong tentang ilmunya, sombong tentang perawakannya, ya, macam-macam. Karena mudah-mudahan melalui agenda azan ini Allah senantiasa memberikan jalan petunjuk hidayah bagi kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan orang yang tawadhu, rendah diri, menyikapi hal-hal yang ada di berkenaan dengan kita setiap hari itu bersama-sama. Itu yang saya sampaikan. Mari kita lanjutkan dengan bertawasul suratul Yasin, tahlil beserta doa. Terlebih dahulu kita baca ta'awud, bismillah, syahadatain beserta sholawat.